Baik, halo. Senang sekali saya David Setiaputra Haryono dengan NIM 22M1 0128, di mana saya kali ini akan melakukan pemenuhan penugasan ujian akhir semester mata uji statistik sosial dengan dosen pengampu Bapak Abraham Wahyu Nugroho. Dan kali ini saya akan melakukan visualisasi data dengan dashboard, di mana saya sudah memiliki data tentang 5 daerah tertinggi dengan daya tarik wisata paling tinggi di daerah Jawa Tengah, yaitu ada Kabupaten Banyumas, Kota Semarang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Brebes, beserta dengan jumlah restoran dari masing-masing daerah. Dan kali ini kita akan membuktikan apakah kota atau kabupaten dengan daya tarik wisata tinggi akan berkesinambungan atau berbanding lurus dengan jumlah restoran atau rumah makan yang tinggi pula. Kita sudah memiliki data di sini dengan 5 kabupaten atau kota, dan kita akan melakukan preview dengan menggunakan kolom charts. Chartnya yaitu adalah chart batang atau diagram batang. Di sini kita menggunakan diagram batang sebagai pemvisualisasian data yang akan kita miliki nantinya atau kita olah nanti menjadi dashboard. Setelah kita memiliki diagram batang, kita akan melakukan penyuntingan atau pengeditan agar lebih memperindah dan memperbaiki dari estetika dari diagram batang atau dashboard kita nantinya. Saat diberi color, kita akan memberi label terhadap diagram batang tersebut dan agar lebih mudah terbaca oleh pembaca dashboard kita nantinya. Setelah itu, kita akan memberikan background agar lebih kontras dengan background nantinya dan agar lebih memudahkan pembaca untuk membaca data kita nantinya. Baik, setelah kita sunting kurang lebih seperti ini, dan selanjutnya kita akan melakukan export atau publish data yang sudah kita miliki, diagram data yang sudah kita miliki ini menuju ke Canva. Dan kita menggunakan Canva Presentation sebagai medium kita untuk mengubah atau menyunting atau mengedit dashboard kita untuk guna memvisualisasikan data yang sudah kita miliki. Oke, demikian kita akan melakukan atau memilih kolom use in existing design karena kita sudah memiliki desain sebelumnya. Namun jika belum memiliki desain, kita dapat memilih use in new design. Kita milih use in existing design karena kita sudah memiliki desain sebelumnya, dan menuju ke your project dan memilih project mana atau project desain mana yang akan kita pilih untuk kita sematkan diagram atau visualisasi data kita tersebut tadinya. Oke, di sini saya sudah memiliki 2 diagram yang sudah saya input sebelumnya dengan data yang sama seperti data yang saya input tadi, yaitu dengan 5 kota teratas dengan daya tarik wisata tertinggi dari daerah Jawa Tengah. Baik, selanjutnya kita input data yang kita miliki atau kita sudah ekspor dari Fluris Media, dan kita di sini sudah memiliki 3 data yang berbeda atau 3 data yang sama dengan diagram yang berbeda, maksud saya. 3 data, satu data yang sama dengan pemvisualisasian 3 diagram berbeda. Ada diagram kombinasi, yaitu diagram batang dan juga diagram garis, diagram area, dan juga diagram batang. Selanjutnya, ini sebenarnya sudah bisa disebut sebagai sebuah dashboard karena sudah menampilkan data dengan visualisasi diagram seperti ini. Namun kita akan lebih memperindah estetika dari dashboard kita dengan menyematkan beberapa desain-desain background, ornamen, elemen, komponen, dan lain sebagainya untuk memperindah estetika dari dashboard kita agar para pembaca dapat memahami serta lebih nyaman ketika melihat dashboard yang kita miliki. Kita akan memilih red stats sebagai keyword kita untuk dapat menjadi dari pokok atau menjadi desain kita utamanya, seperti itu. Kita akan menghapuskan beberapa elemen yang mungkin kurang penting, karena kita hapuskan sedikit demi sedikit. Kita hapus. Kita akan meninggalkan company profile atau judul di sini untuk menambahkan judul dari data kita. Oke, di sini kita memberikan judul adalah perbandingan 5 daerah di Jawa Tengah dengan daya tarik
wisata tertinggi daya tarik wisata tertinggi dengan jumlah restoran atau rumah makan. Oke, kita akan menyunting terlebih dahulu. Kita kecilkan fontnya. Perbandingan 5 daerah di Jawa Tengah dengan daya tarik wisata tertinggi dengan kita akan menyunting kembali dengan jumlah restoran atau rumah makan. Oke, kita akan letakkan di sisi tengah atas untuk menjadi judul dari data kita atau visualisasi atau dashboard kita ini. Agar para pembaca dapat mengetahui tentang apa kita memvisualisasikan data atau tentang apa sih dashboard yang kita miliki. Oke, setelah seperti ini, kita akan menginput data yang sudah kita miliki dari slide atau dari slide sebelahnya atau yang sudah kita input dari Fluris atau sudah kita ekspor dari Fluris sebelumnya. Oke, kita sudah memiliki beberapa diagram-diagram yang akan kita gunakan sebagai poin dari dashboard kita ini. Oke, kita akan sedikit melakukan pergeseran atau menggeser, mengecilkan, dan sebagainya dari beberapa diagram kita agar lebih dapat menciptakan nilai estetika yang lebih baik lagi. Oke, setelah seperti ini, kita kembali mencoba menyunting. Oke, saat dirasa cukup pas, kita terus kita masih mencoba melakukan penyuntingan. Kita beri tahun 2021 karena kita melakukan pendataan pada data ini berdasarkan dari Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. Jadi kita mengambil dari data Pusat Statistik Jawa Tengah dan ini adalah data tahun 2021 yang kita gunakan. Jadi agar tidak timbul kesalahpahaman dan agar para pembaca dapat paham tentang tahun berapa sih data ini kita gunakan atau data yang kita gunakan ini tahun berapa dan sebagainya, kita berikan label tahun 2021. Oke, selanjutnya di sisi kosong sini kita akan memberikan sedikit tambahan informasi atau tambahan untuk memperjelas pembaca ketika membaca atau ketika melihat dashboard yang kita miliki dengan memperjelas, memberikan poin pokok dari penjelasan kita. Apakah tingkat daya tarik wisata yang tinggi dari suatu daerah berbanding lurus dan sama perkembangannya dengan banyaknya jumlah restoran atau rumah makan di suatu daerah. Oke, setelah itu kita akan mencoba untuk menempatkan hal ini atau menempatkan poin ini agar lebih proporsional. Oke, seperti ini. Sedikit sentuhan lagi. Oke. Kurang lebih seperti ini dashboard yang kita miliki. Kita coba untuk melihatnya lebih dekat. Oke, kurang lebih seperti ini
dashboard yang kita sudah miliki atau dashboard yang sudah kita olah dari data mentah yang kita miliki dari Flurry Studio, kemudian kita olah menjadi diagram-diagram, mulai dari diagram kombinasi antara diagram garis dengan diagram batang, kemudian ada diagram batang, dan juga ada diagram area. Kemudian kita olah kembali di Canva untuk menjadi dashboard yang nantinya agar dapat dibaca oleh para awam atau oleh para pembaca dari dashboard kita, yaitu tentang perbandingan 5 daerah di Jawa Tengah dengan daya tarik wisata tertinggi dengan jumlah restoran atau rumah makan. Begitu. Dan inilah dia tentang proses pemvisualisasian data dengan dashboard. Dan kali ini saya menggunakan Flurry Studio sebagai pemvisualisasian data dan juga menggunakan Canva sebagai medium untuk mengolah dashboard. Sekian dari saya, terima kasih.